Praktik baik Jambiko, pembelajaran terdiferensiasi menggunakan alat bantu interaktif dan kolaboratif untuk siswa. SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur merupakan sekolah yang terletak di Kecamatan Kecil Nipa Panjang yang berjarak jauh dari pusat kota, sekitar 4-5 jam saat normal. Nipa Panjang memiliki topografi lahan gambut dan berada di sisi anak sungai Batanghari. Untuk menuju ke sekolah, beberapa siswa harus berjuang melewati jalan setapak yang berlumpur dan berlubang. Saat musim hujan, bahkan jalan tidak bisa diakses karena tergenang oleh air. Listrik di Nipa Panjang juga sering padam walaupun tidak ada hujan deras ataupun badai. Hal tersebut sering membuat proses pembelajaran berlangsung apa adanya. Kita sering mendengar pernyataan bahwa pembelajaran dengan teknologi datang dari kota-kota besar. Apakah pernyataan tersebut keliru? Tentu tidak. Hanya saja di Nipa Panjang, saya, Duna Yuliasari, guru di SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, membuktikan bahwa kreativitas dan semangat belajar dapat tumbuh subur di lingkungan apapun dan pembelajaran yang interaktif dan mudah diakses bahkan di daerah terpencil seperti kami bisa dilaksanakan walaupun di awal tadi disebutkan keterbatasan yang ada. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembelajaran terdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk, maka kreativitas semangat belajar siswa bisa terwujud. Diketahui bersama bahwa karakteristik siswa sangat beragam, termasuk siswa di SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Hal ini dibuktikan dengan asesmen awal tahun yang sudah saya laksanakan. Saya memberikan daftar isian yang memuat pertanyaan terkait identitas, hal yang biasa dilakukan di rumah, juga latar belakang keluarga, dan lebih menyukai penggunaan belajar dengan menggunakan media apa. Dari 66 responden yang terdiri dari siswa-siswi di 3 kelas, maka diperoleh data banyak yang lebih menyukai pembelajaran dengan praktik. Sisanya suka menggunakan video dan menggunakan buku. Hasil yang diperoleh dari data tersebut tidak menjadi dasar untuk melakukan pengkotak-kotakan di dalam kelas, melainkan yang harus dilakukan adalah pendampingan pelayanan proses pembelajaran dengan berbagai konten dan produk yang berbeda, sehingga kemerdekaan belajar siswa seperti yang diharapkan bisa terwujud. Sebagai guru fisika, saya yang sudah mengabdi di sekolah selama 15 tahun selalu bersemangat untuk terus mencari media pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswa saya hadir ke sekolah. Saya tertantang untuk menemukan cara-cara baru agar siswa dapat memahami konsep fisika yang sering dianggap abstrak, salah satunya adalah pada materi vektor. Kendala lain yang kami hadapi adalah rendahnya nilai literasi dan numerasi SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur dilihat dari hasil rapor pendidikan. Hal tersebut membuat saya berdiskusi dengan rekan sejawat dan juga ibu kepala sekolah agar bisa menemukan solusi untuk pembelajaran terdiferensiasi yang saya harapkan, dan tentu saja agar siswa-siswa saya bersemangat untuk hadir ke sekolah. Dari hasil diskusi yang dilakukan, saya mengajak siswa saya untuk praktik langsung bagaimana konsep vektor dengan mengajak mereka bermain peran di dalam kelas maupun di lapangan. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan awal yang saya lakukan sebelum masuk kepada materi inti dari vektor. Kegiatan yang saya lakukan tersebut juga menjadi bentuk pelayanan bagi siswa yang senang belajar secara praktik langsung. Kemudian setelah melihat bagaimana antusias siswa dalam kegiatan langsung tersebut, saya menjadi lebih tertarik untuk ide pembelajaran berikutnya yang mengakomodir siswa dengan ketertarikan belajar menggunakan video. Maka pada materi inti saya memutuskan untuk mengembangkan sebuah aplikasi pembelajaran vektor menggunakan Smart App Creator. Ide ini muncul ketika saya melihat betapa antusiasnya siswa ketika menggunakan gadget mereka. Saya berpikir mengapa tidak memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk membantu mereka belajar. Pembuatan aplikasi ini dimulai dengan mengumpulkan aset yang diperlukan berupa gambar dan animasi. Saya menggunakan elemen dari Canva untuk pendidikan dengan memanfaatkan akun belajar ID yang diberikan secara gratis oleh Kemendikbudristek untuk kita manfaatkan dalam proses pembelajaran.
Basic dari pembuatan aplikasi pada Smart App Creator adalah slide, sehingga dengan kemampuan pembuatan presentasi sederhana tidak terlalu sulit untuk membuat aplikasi. Apalagi dalam proses pembuatannya tidak diperlukan bahasa pemrograman. Pembuatan aplikasi ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari dengan dibantu oleh tutorial di platform online lainnya. Dengan aplikasi ini, siswa dapat melihat bagaimana vektor bekerja dalam sebuah video. Fitur-fitur interaktif seperti kuis dan game juga saya tambahkan agar proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dalam praktik di kelas, saya juga menggunakan lembar kerja peserta didik yang dikerjakan secara berkelompok untuk membangkitkan semangat kolaborasi dari siswa. Awalnya saya ragu apakah aplikasi buatan sendiri ini bisa efektif dikarenakan siswa-siswa saya belum pernah menggunakan aplikasi dalam proses pembelajaran di mapel apapun. Namun saat saya menggunakannya di kelas, saya terkejut dengan antusiasme siswa. Mereka sangat senang bereksperimen dengan aplikasi ini. Siswa yang awalnya kesulitan memahami konsep resultan vektor, namun setelah menggunakan aplikasi ini ditambah dengan diskusi bersama teman-temannya dan juga penguatan dari saya, akhirnya dapat menyelesaikan soal yang sebelumnya dianggap sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza dari kelas 3. Hari ini kelas kami belajar fisika menggunakan aplikasi di HP. Saya senang sekali mendapatkan nilai 100. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Zahra. Hari ini kami belajar menggunakan aplikasi Vektor. Dari sini kami sudah belajar FKPD dan mengerjakan kuis dan membuat rangkuman. Lalu menonton video yang ada di aplikasi Vektor tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik baik aplikasi sederhana ini sudah saya diseminasikan dalam berbagai kesempatan. Salah satunya bersama guru-guru berbagai jenjang di Kabupaten Muaro Jambi pada acara berbagi dan berkolaborasi Duta Teknologi. Saya memaparkan secara singkat bagaimana pembuatan dan pengimplementasian aplikasi ini di hadapan para guru-guru tersebut dengan harapan para guru bisa mengadopsi dan mengimplementasikan di kelas mereka juga walaupun bukan dalam materi yang sama. Dengan mendapatkan pengalaman belajar yang baru dan berbeda, siswa-siswa saya akhirnya lebih berani untuk mengeksplorasi hal baru dalam proses belajar lainnya. Siswa-siswa saya lebih berani mengikuti berbagai perlombaan di bidang sains hingga pernah mencapai prestasi sebagai 10 besar di ajang perlombaan Ki Hajar STEM yang diadakan BLPT Pusdatin Kemendikbudristek. Seperti yang selalu saya tekankan kepada siswa saya, bahwa walaupun kita berada di titik kecil di peta yang bahkan tidak semua orang tahu keberadaannya, tapi mimpi kita harus sampai ke ujung dunia. Semoga praktik baik ini bisa dapat memberikan inspirasi bagi semua rekan-rekan guru dan dapat memberikan manfaat bagi sekolah pada khususnya dan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih, saya Dona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.